Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu pekerjaan yang pernah saya lakukan ketika menjalankan pendidikan doktor di Prodi Kimia ITB, yaitu suatu preliminary study, saya sebut sebagai studi pendahuluan saya sebelum menjalankan atau melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang saya ajukan untuk disertasi saya atau penelitian disertasi saya. Tentunya menggali potensi material yang ingin saya kembangkan adalah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kita perlu terlebih dahulu menggali potensi atau memiliki atau memilih potensi dari material tertentu. Pada studi pendahuluan saya memilih suatu topik besar, yaitu pengembangan polimer elektrolit padat untuk aplikasi baterai ion lithium, dan saya mempelajari banyak literatur dan menemukan potensi yang ada dimiliki oleh turunan selulosa. Turunan selulosa tentunya memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan material-material dari polimer sintetik dalam kaitannya dengan pengembangan polimer elektrolit padat untuk aplikasi baterai ion lithium. Dan pada tanggal 28 Oktober 2020 kemarin, saya diminta oleh jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung untuk mempresentasikan salah satu studi saya selama menjalankan penelitian atau menjalankan studi di program Doktor Kimia Institut Teknologi Bandung. Pada acara tersebut, saya memilih topik atau memberikan judul presentasi saya, yaitu pengaruh cairan ion terhadap biopolimer elektrolit padat berbasis metil selulosa terkompleks garam litium untuk aplikasi baterai ion lithium. Saya mengerjakan penelitian ini tentunya di bawah bimbingan tim pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Imade Arjana, Dr. Bun Bun Bunjali, dan Dr. Diana Wahyuningrum, yang masing-masing berada dalam kelompok keahlian kimia anorganik dan fisik serta kimia organik. Agenda presentasi saya: yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima kesimpulan, yang keenam tindak lanjut penelitian, dan yang ketujuh daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan. Penggunaan baterai ion lithium pada
kehidupan sehari-hari kini tidak lagi bisa dilepaskan ya dalam kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari, karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh baterai ion litium. Baterai ion litium jika dibandingkan dengan baterai jenis lain ataupun baterai yang telah berkembang sebelum dekade, 2 dekade atau 3 dekade belakangan ini memiliki keunggulan terutama dapat diisi ulang. Kemudian memiliki desain yang ringan. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan jenis baterai kering yang kita lihat sebelumnya, ya jelas bahwa baterai ion litium lebih tipis ya. Tentunya memiliki densitas energi yang besar, kemudian waktu pakai yang lama ya. Dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat penggunaan baterai ion litium itu pada smartphone atau ponsel pintar kita, pada laptop yang kita gunakan dalam kebutuhan-kebutuhan akademik kita atau pekerjaan kita atau bisnis, hingga sebenarnya pada penggunaan baterai ion litium dalam pengembangan ya kendaraan listrik, apakah dia mobil listrik ataupun motor listrik. Namun yang menjadi permasalahan dalam penggunaan baterai ion litium ya dalam pengembangan baterai ion litium adalah penggunaan elektrolit cair. Ya. Elektrolit cair yang digunakan pada baterai ion litium itu sifatnya korosif. Kemudian sehingga sebenarnya baterai dapat mengalami kebocoran ya. Kemudian pelarut yang digunakan dalam elektrolit cair tersebut tentu saja sangat rendah titik didihnya sehingga dapat menimbulkan ledakan, dan hal ini sebenarnya menjadi faktor ketidakamanan ya pengaplikasian atau penggunaan elektrolit cair dalam baterai ion litium, meskipun dari aspek konduktivitas ion ya baterai ion litium yang menggunakan elektrolit cair memiliki konduktivitas ion yang lebih tinggi tentunya. Maka solusi yang ditawarkan oleh beberapa dekade belakangan ini adalah menggantikan elektrolit cair menjadi elektrolit padat. Nah, elektrolit padat yang dikembangkan tentunya berasal dari matriks utama atau bahan utama polimer, sehingga istilah elektrolit padat disandingkan dengan istilah polimer, sehingga disebut sebagai polimer elektrolit padat. Namun itu pun dalam pengembangannya menjadi suatu tantangan, yaitu penggunaan dan pemilihan material ya dari polimer untuk dikembangkan menjadi membran, dan juga mungkin tantangan adalah bagaimana memadukannya untuk meningkatkan performance-nya ya. Di sini saya sampaikan ada sedikitnya 3 hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengembangan polimer elektrolit padat. Yang pertama adalah faktor kinerja atau performance dari polimer elektrolit padat tersebut. Tentunya harus menunjukkan karakteristik yang tentunya baik ya, dari aspek konduktivitasnya, kemudian kestabilan termalnya, ya, sifat mekaniknya. Jadi dari satu sisi memiliki konduktivitas ion yang baik, tetapi satu sisi aman dalam penggunaannya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang krusial dalam pengembangan polimer elektrolit padat. Kemudian pemilihan bahan dasarnya juga harus ramah lingkungan
ya, dibandingkan dengan polimer elektrolit padat yang dikembangkan secara komersial, misalnya polipropilen atau turunan fraksi minyak bumi, polietilen oksida, ya, ya, itu tampaknya tidak ramah terhadap lingkungan ketika misalnya bahan-bahan tersebut ya terbuang ke alam. Ya, jadi ini juga menjadi suatu perhatian dalam pengembangan polimer elektrolit padat. Berikutnya adalah yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi. Jadi tampaknya sangat diharapkan memilih bahan yang murah. Maka biaya produksi menjadi sesuatu yang krusial juga diperhatikan dalam mengembangkan polimer elektrolit padat. Seperti kita ketahui sendiri bahwa biaya separator dalam hal ini polimer elektrolit padat ya dalam keseluruhan baterai itu ya membutuhkan 20% ya 20% dari total biaya dari baterai ya. Jadi separator dalam hal ini adalah polimer elektrolit padat tentunya memiliki perhatian khusus dalam pengembangan baterai ion lithium itu tersebut. Dalam penelitian ini kami menawarkan ya penggunaan bahan alam yaitu biopolimer sebagai matriks utama ya dalam pengembangan polimer elektrolit padat, yaitu turunan selulosa yang selanjutnya diplastisasi dengan cairan ion yang kami anggap dan kami klaim sebagai suatu kebaruan. Ya, di sini saya menunjukkan ya, salah satu turunan selulosa yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metil selulosa, di mana di sini lambang R menunjukkan alkil CH3 ya, CH3. Jadi salah satu dari atom H itu digantikan oleh gugus metil ya, sehingga disebut sebagai metil selulosa. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari material yang kami persiapkan ini? Tentunya kami hubungkan dengan beberapa penelitian atau ulasan-ulasan penelitian yang telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sudah barang tentu pasti selulosa dan turunan selulosa tentu saja ramah lingkungan. Selain memang beberapa hasil penelitian menunjukkan karakteristiknya juga lebih baik dibandingkan dengan existing polimer elektrolit seperti PEO, polipropilen, dan polietilen. Bahkan dalam penelitian kami terdahulu sebenarnya ketika saya menjalankan studi penelitian tesis tahun 2012-2013, kami pernah mempelajari tentang pembuatan polimer elektrolit berbasis polietilen oksida, dan terlihat di situ dan dibandingkan dengan metil selulosa yang kami gunakan dalam penelitian ini, konduktivitas ion dari PEO sangat jauh lebih rendah dibandingkan metil selulosa. Demikian juga temperatur awal dekomposisinya kalau kita bandingkan di slide ini, PEO 180 derajat Celcius, sementara MC atau metil selulosa 300 derajat Celcius, sehingga metil selulosa dapat dikatakan memiliki tahanan termal yang lebih baik dibandingkan PEO. Jadi ini salah satu yang memperkuat kami mengapa kami menggunakan metil selulose dalam menyiapkan polimer elektrolit padat. Selanjutnya, untuk meningkatkan lagi, ya tentunya permasalahannya kalau melihat dari matriks dasarnya saja sebenarnya adalah konduktivitas ion, maka cairan ion dapat diusulkan untuk ya meningkatkan ya
karakteristik dari polimer elektrolit padat. Apa itu cairan ion? Jadi sebenarnya cairan ion adalah jenis garam yang terdiri dari kation organik yang bulky atau ruah dan anion anorganik atau halida poliatom yang ruah juga sebenarnya dan memiliki titik leleh di bawah titik didih air. Ya, jadi cairan ion adalah jenis garam yang memiliki titik leleh kurang dari 100 derajat Celcius. Salah satu kami tunjukkan adalah cairan ion turunan imidazolium yang kami tunjukkan di slide ini. Itu cairan ion MMBr yang kami gunakan nantinya, dan cairan untuk mensintesis cairan ion MMAC yang nanti akan jadi plasticizer dalam penelitian ini. Nah, tantangan memang dalam cairan ion, penggunaan cairan ion adalah biaya ya. Kalau kita membelinya secara komersial, cairan ion relatif mahal, sehingga dalam penelitian kami ini kami melakukan proses sintesis mulai dari prekursor cairan ion MMBr ya hingga proses metatesis menghasilkan cairan ion MMAC. Nah, cairan ion sudah banyak ditemukan potensinya dapat diaplikasikan pada baterai ion lithium ya. Dan sifatnya ini yang disebut oleh sifat yang kompatibel pada aplikasi baterai ion lithium. Studi sebelumnya yang pernah kami pelajari adalah ternyata penambahan cairan ion pada matriks PeO dapat meningkatkan konduktivitas ion ya menjadi 1,83 kali 10 pangkat minus 3 Siemens per cm pangkat minus 1. Ya, kita bisa bandingkan dengan PeO sebelum penambahan cairan ion, dan memang memiliki T onset yang malah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan matriks awal sebelum penambahan cairan ion. Nah, ini menjadi landasan kuat kami selanjutnya untuk mengembangkan ya polimer elektrolit padat menggunakan metilselulosa dan penambahan cairan ion ke dalam matriks tersebut. Di sini saya juga lampirkan beberapa sifat-sifat cairan ion yang kompatibel dengan aplikasi baterai ion lithium. Yang pertama, konduktivitas tinggi, tidak mudah terbakar, stabilitas termal yang tinggi, pelarut yang baik, sifat elektrokimia yang baik dengan rentang potensial elektrokimia yang lebar, dan tekanan uap yang rendah. Berikutnya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini kami mempelajari pengaruh cairan ion MMAC 1-etil 3-metil imidazolium asetat terhadap karakteristik polimer elektrolit berbasis metilselulosa terkompleks garam lithium. Tahapan dalam penelitian ini antara lain: pertama, mensintesis cairan ion turunan imidazolium, yaitu MMAC. 2. Optimasi polimer elektrolit berbasis metilselulosa terkompleks garam LiClO4 atau garam lithium perklorat, dan optimasi penambahan cairan ion terhadap polimer elektrolit berbasis metilselulosa terkompleks garam lithium perklorat. Metode penelitian yang pertama adalah sintesis cairan ion. Di sini kami gambarkan mekanisme terjadinya atau pembentukan cairan ion MMBr ya, di mana 1-metil-imidazol sebagai prekursornya direaksikan dengan bromoetana, kemudian dimasukkan atau disintesis menggunakan bantuan gelombang mikro ya pada suhu 50 derajat Celcius dan waktu 15 menit, termasuk durasinya singkat sehingga menghasilkan cairan ion MMBr. Selanjutnya cairan ion MMBr tersebut kami akan konfirmasi gugus fungsinya menggunakan FTIR,
Kemudian strukturnya menggunakan HNMR dan CNMR. Selanjutnya, cairan ion MMBR dijadikan prekursor untuk mensintesis cairan ion MMAC. Di sini juga kami gambarkan secara mekanisme reaksi metatesisnya, di mana cairan ion MMBR dimetatesis dengan kalium asetat dalam pelarut metanol menghasilkan cairan ion MMAC dan kalium bromida sebagai byproduct atau produk sampingnya yang akan dipisahkan. Selanjutnya dilakukan karakterisasi secara FTIR dan struktur molekul menggunakan proton NMR dan karbon NMR. Selanjutnya pembuatan membran kompleks metil selulosa dan garam litium perklorat. Di sini kami membuat terlebih dahulu mencampurkan, ya, sebenarnya di sini dengan variasi berat garam perklorat, ya. Di sini kami gabungan, ya, polimer metil selulosa dengan garam litium perklorat dalam air. Jadi membentuk yang namanya larutan polimer, atau disebut juga dalam istilah ini, metode yang kami gunakan dalam pembuatan polimer elektrolit padat adalah casting solution atau teknik larutan casting, ya, dalam suhu ruang, ya. Paduan tersebut, ya, larutan polimer tersebut dengan garam tersebut dicampurkan dan dilakukan proses pengadukan pada suhu ruang sehingga meyakinkan untuk homogen. Kemudian larutan casting tersebut dituangkan, ya, di atas permukaan plat kaca secara merata. Ya, ini sering dilakukan atau lumrah dilakukan oleh peneliti-peneliti membran di Laboratorium Kimia Fisik Material di Institut Teknologi Bandung. Kemudian dilakukan pengeringan dan terbentuklah, ya, ketika telah mengering, ya, terbentuklah membran elektrolit padat dalam bentuk film plastik yang stabil pada suhu ruang. Kemudian dilakukan karakterisasi, kemudian karakterisasi yang dilakukan adalah dari segi gugus fungsi, sehingga kita bisa mempelajari kompleksasi dari antara metil selulosa dengan garam litium, dan juga konduktivitas dan sifat mekaniknya. Dalam penelitian ini kami berhasil memilih kondisi optimum, yaitu penambahan 10% massa litium perklorat, ya, ke dalam, ya, matriks dari metil selulosa. Selanjutnya adalah preparasi membran, ya, MC plus 10% litium perklorat dengan penambahan cairan ion MMAC. Juga menggunakan teknik, ya, larutan casting atau solution casting. Teknik, ya, di mana yang sekarang menjadi variabel tetapnya adalah massa, ya, antara metil selulosa dan garamnya, ya, sementara yang diubah percentage weight-nya adalah cairan ion, ya. Kemudian terbentuk, ya, dibentuk larutan polimernya, kemudian diaduk menghasilkan larutan yang homogen, polimer yang homogen, kemudian dilakukan penuangan pada plat kaca secara mendatar atau horizontal, kemudian dilakukan pengeringan dan terbentuklah, di sini kita bisa melihat film plastik yang stabil pada suhu ruang. Kemudian dilakukan karakterisasi menggunakan FTIR, konduktivitas, dan sifat mekaniknya. Selanjutnya yang optimum berdasarkan konduktivitas dan sifat mekanik akan dilanjutkan dikarakterisasi secara XRD, SEM, dan 3R.
Berikutnya hasil penelitian, yang pertama adalah analisis gugus fungsi MMBR dan MIMAC. Di sini kita bisa melihat dan membandingkan spektrum IR cairan ion MMBR dan spektrum cairan ion MIMAC. Beberapa gugus penting dari cairan ion MMBR dan MIMAC sebenarnya banyak kesamaannya. Tentunya yang pertama sama-sama memiliki gugus OH ulur ya, vibrasi ulur. Nah, ini sebenarnya menjadi tipikal dari cairan ion, sebenarnya turunan imidazolium, meskipun dalam struktur molekulnya tidak memiliki gugus hidroksil OH, tetapi sifatnya yang higroskopis dapat menyerap air dari udara sehingga kondisinya tetap memperlihatkan ya serapan gugus OH pada grafik atau kurva inframerah dari masing-masing cairan ion tersebut. Selanjutnya adalah gugus atau vibrasi ulur CH alifatik ya, sama-sama ada. Kemudian pada cairan ion MIMAC tidak terlihat atau mungkin sebenarnya tertindih juga ya dengan yaitu tidak munculnya gugus seperti yang dimiliki oleh MMBR, yaitu cincin imidazol ya, gugus C rangkap 2C cincin imidazol tidak terlihat atau mungkin tertindih dengan ya gugus C rangkap 2N imidazol ya. Hanya saja terlihat jelas bahwa C rangkap 2N cincin imidazol tampaknya lebih melebar. Itu mungkin akibat interaksi dengan ya munculnya gugus asetat. Harusnya memang gugus asetat juga dapat terlihat di daerah 1600-an, tetapi di sini juga tampaknya tidak terlihat jelas ya. Mungkin di sini daerah sini ya, di daerah ini ya adanya gugus asetat ya, karboksil ya, tidak tertindih ya dengan munculnya gugus CN ya, imidazol. Hanya saja memang pada cairan ion MIMAC memperlihatkan CO ulur ya, munculnya ya, ini mungkin pengaruh dari hadirnya gugus asetat di dalamnya. Selanjutnya adalah CN ikatan tunggal karbon dengan nitrogen cincin imidazol ya, juga terlihat di daerah di daerah 1100-an ya, 1100-an. Hanya saja di cairan ion MIMAC terlihat di sini ada cukup kuat juga, yaitu vibrasi OH yaitu OH tekuk ya, OH tekuk. Bisa saja itu sebenarnya disebabkan oleh serapan dari udara ya, air dari udara. Selanjutnya analisis struktur molekul MIMAC. Terdapat, mohon maaf, di sini harusnya terdapat sinyal proton sebanyak 6 ya, harusnya sampai F ya, ini sampai F, dan sinyal karbon terkonfirmasi 6 sinyal karbon, sehingga dapat dikatakan bahwa cairan ion MMBR telah berhasil disintesis dalam penelitian ini. Sementara perbedaannya dengan cairan ion MIMAC, pada sinyal protonnya terdapat penambahan satu sinyal proton, yaitu penambahan dari gugus asetat ya, gugus asetat pada MIMAC. Sementara cairan ion MIMAC
ya, sinyal karbonnya bertambah 2 ya, dari gugus asetat, sinyal karbon dari karbonil, dan sinyal karbon dari metil pada gugus asetat, sehingga dapat disimpulkan bahwa cairan ion MMAC telah berhasil disintesis dalam penelitian ini dan siap digunakan untuk meningkatkan karakteristik dari polimer elektrolit padat yang dikembangkan. Selanjutnya kami juga menunjukkan bagaimana kompleksasi dari metil selulosa terkompleks 10% garam LiSil4 dengan penambahan cairan ion. Tampaknya memang tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara matriks MC plus 10% LiSil4 dengan penambahan MMAC. Hanya saja memang LiSil4-nya di sini grafik bagian B ya tidak terlihat muncul pada masing-masing kurva yang telah terplastisasi oleh cairan ion, sehingga dapat kita katakan bahwa garam litium perklorat sangat larut di dalam sistem ya paduan yang telah dilakukan atau telah dibuat tersebut ya. Selanjutnya usulan mekanisme kompleksasi metil selulosa, garam perklorat dan cairan ion. Di sini kami menunjukkan bagaimana ya usulan kami tentang reaksi kompleksasi, atau lebih tepatnya sebenarnya bagaimana litium ion litium untuk bermigrasi atau berinteraksi. Jadi kami mengusulkan sebenarnya ini dimulai dari mekanisme atau plot Nyquist yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan sebenarnya lebih pada ion migrasi lebih cenderung pada transfer muatan atau transfer ion ya, bukan hopping atau lompatan yang selama ini banyak dihasilkan pada penelitian terdahulu. Di sini kami mengusulkan bahwa litium perklorat itu berinteraksi saja dengan gugus polar dari, ini hanya salah satu kemungkinan ya, dari kerangka metil selulosa ya. Demikian juga cairan ion juga berusaha melakukan interaksi dengan gugus polar dari metil selulosa, meskipun sebenarnya banyak kemungkinan semua gugus polar itu dapat berinteraksi. Jadi tampaknya usulan ini sejalan sebenarnya dengan plot Nyquist yang nanti akan saya sampaikan dalam presentasi selanjutnya. Kemudian di sini kami menunjukkan tabel konduktivitas ion dengan penambahan cairan ion ke dalam matriks metil selulosa plus 10% LiSil4. Di sini memang terlihat pada baris yang pertama ya, kami menunjukkan bahwa konduktivitas ion dari metil selulosa terkompleks garam LiSil4 berada pada orde -5 ya, orde -10⁻⁵, sementara penambahan cairan ion pada jumlah 5% saja sudah menunjukkan perbedaan yang signifikan nilai konduktivitas ionnya ya, sampai kita bisa melihat pada penambahan 20% MMAC dapat ya menghasilkan konduktivitas ion yang sangat menjanjikan, yaitu 1,7
82 kali 10 pangkat minus 2 Siemens per cm. Apa yang bisa kita simpulkan dari data ini bahwa ternyata penambahan cairan ion sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dari konduktivitas ion membran polimer elektrolit padat. Ini sekilas saya menunjukkan model kurva Nyquist ya, yang dihasilkan dalam mekanisme perpindahan ion. Di sini berdasarkan penelitian ya, bahwa ada 2 mekanisme atau 3 ya, mungkin 3 mekanisme perpindahan ion dalam polimer elektrolit. Yang pertama adalah transfer muatan dengan representasikan dengan semicircle ya, fully semicircle. Sementara ada juga yang difusi melalui spikes atau tails ya, ada berupa garis lurus, garis miring, kemudian keduanya. Yang paling banyak sebenarnya gabungan antara semicircle dengan spikes atau tails tersebut. Nah, dalam penelitian kami ternyata kurva Nyquist sepenuhnya berbentuk setengah lingkaran tanpa spikes, sehingga usulan mekanisme transfer ion itu sebenarnya yang telah kami sampaikan sebelumnya. Seperti ini usulan mekanisme ya, kompleksasinya. Jadi bukan lompatan ion, tetapi lebih pada transfer ion saja ya, penambahan cair. Penambahan garam itu akan meningkatkan, atau penambahan cairan ion ya, penambahan cairan atau penambahan garam juga tadi ini tampaknya akan meningkatkan konduktivitas ion. Selanjutnya analisis sifat mekanik membran MCl ISO4 terplastisasi MMAC. Nah, di sini ada 2 yang perlu kita perhatikan, yaitu kuat tarik dan elongasi ya. Di sini sebelumnya kami menyajikan ya, kuat tarik dari MC murni, membran MC murni adalah 54,08 megapascal dengan regaran 8,06, sehingga dapat kita katakan bahwa sifat dari MC murni ini cenderung kaku ya, cenderung kaku. Demikian juga penambahan 10% Li-iso4 ternyata juga ya tidak terlalu signifikan menunjukkan ya, ini kalau ini sekitar 14-an ya, di sini kuat tariknya 35 ya, berarti Li-iso4 juga tidak terlalu mendekonstruk ya, atau merubah secara signifikan sifat dari polimer chain dari metil selulosa ya. Itu juga terlihat dari konduktivitas ion sebelum penambahan Li-iso4 dengan sesudah ternyata memiliki orde yang sama konduktivitas ionnya, jadi saling mendukung ya. Nah, sementara penambahan cairan ion 5% dalam polimer elektrolit yang terikat garam litium tersebut ternyata sangat signifikan mengubah kuat tarik dari metil selulosa yang terkompleks garam litium tersebut ya, dengan elongasi yang semakin meningkat tentunya. Demikian juga selanjutnya penambahan cairan ion hingga 15% ya, kembali sebenarnya meningkatkan kuat tarik ya, berarti perubahan ya, ada perubahan atau transisi atau deformasi penambahan atau sifat mekanik dengan penambahan cairan ion dengan jumlah yang bertambah. Di sini terlihat pada penambahan 15% dan sesudah penambahan 15% kembali turun. Nah, sementara perilaku elongasinya tetap naik ya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan, ternyata dalam sifat yang terbentuk itu terjadi perubahan ya dengan penambahan cairan ion, mulai dari sebelumnya kaku kemudian menjadi ulet dan akhirnya menjadi elastik ya. Jadi sifat yang ulet sebenarnya ini yang sangat diharapkan ya, sangat diharapkan dalam memperoleh polimer elektrolit padat yang unggul ya, atau memiliki karakteristik yang baik.
Selanjutnya adalah analisis kristalinitas membran. Di sini kami hanya membandingkan dua pola difraksi, yaitu sebelum penambahan cairan ion dan sesudah penambahan cairan ion 15%. Jadi hasil keadaan optimum yang kami pilih ya berdasarkan konduktivitas ion dan sifat mekanik adalah penambahan cairan ion 15%, dan hal ini yang selanjutnya kami pelajari sifat kristalinitasnya dan kami bandingkan dengan sebelum penambahan cairan ion tersebut. Di sini terlihat bahwa penambahan cairan ion pada kurva B ya terlihat bahwa menurunkan intensitas difraksi sinar X atau intensitas dari peak-peak yang bisa kita katakan kristalin pada matriks MC yang terkompleks garam litium perklorat. Dalam hal ini kami tidak sampai mengukur berapa derajat kristalinitasnya. Selanjutnya adalah analisis kestabilan termal membran MC terkompleks garam litium perklorat dengan penambahan cairan ion. Dalam kurva ini kami memperlihatkan dua kurva, yaitu grafik TGA dan grafik DTG ya. Kami malah memperlihatkan mulai dari pure methyl cellulose. Di sini terlihat bahwa ya jelas ya onset temperaturnya yaitu 301,46 derajat Celcius dan maksimum thermal degradasinya adalah 354,97, dan ini sangat masuk akal sekali. Mengapa? Karena belum ya diganggu interaksi polimernya sehingga memiliki suhu atau kestabilan termal yang tentunya lebih baik. Penambahan litium perklorat justru drastis ya, menurunkan kestabilan termalnya memang sedikit nah jika dibandingkan dengan penambahan cairan justru malah lebih baik muncul lagi sifat termal yang lebih baik ya. Sedikit ada kontradiksi dengan sifat mekaniknya ya, tetapi dengan penambahan cairan ion ini sebenarnya ada sifat-sifat yang muncul, sifat baru dari rangkaian atau sistem polimer elektrolit padat ya. Artinya responnya terhadap suhu yang akibatnya suhu yang mendegradasi atau mendekomposisinya itu tidak bisa disamakan dengan respon cairan ion terhadap kerangka rantai polimer pada kuat tarik ya. Jadi tampaknya di sini perlu juga kajian-kajian lebih lagi ya, mengapa hal ini terjadi ya. Jadi beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penambahan cairan ion justru ya memberikan sifat baru ya dalam matriks atau dalam kerangka polimer, susunan polimer khususnya terhadap suhu ya. Jadi bisa diurutkan bahwa kestabilan termalnya yang lebih tinggi adalah metil selulosa, yang berikutnya adalah yang dengan penambahan cairan ion, dan yang paling lemah kestabilan termalnya adalah ketika penambahan garam litium saja tanpa cairan ion. Nah, di sini ada komparasi parameter karakteristik separator minimum terhadap ya. Di sini saya nggak bisa lihat ini. Terhadap polimer elektrolit sintesis baterai ion litium ya. Nah, di sini saya mengattach ya standar minimum parameter dari karakteristik yang diukur dalam penelitian ini. Standar konduktivitas ionnya adalah di atas 10⁻⁵ atau sama dengan 10⁻⁵. Kemudian kuat tariknya di antara 10 sampai 30 megapascal. Regangan saat putus tidak pernah dirilis ya berapa. Kemudian stabilitas termalnya di atas atau sama dengan 150 derajat Celcius, dan ternyata metil selulosa menunjukkan memang
konduktivitas ion yang sangat sebenarnya sudah bisa melebihi ya, standar minimum, tetapi tampaknya kita kan perlu meningkatkan lagi. Penambahan LiCl4 juga tidak terlalu signifikan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi penambahan cairan ion sangat signifikan meningkatkan konduktivitas ion. Dan apa yang terjadi pada kuat tariknya memang si murni memang menunjukkan ketahanan mekanik yang baik sebenarnya, bahkan melebihi standar ya minimum ya dari kuat tarik untuk aplikasi separator baterai ion lithium. Kemudian penambahan 10% ya menurunkan kuat tariknya tetapi meningkatkan elongasinya atau regangannya ya, artinya terjadi perubahan sifat di sana. Selanjutnya penambahan 15% cairan ion ternyata semakin menurunkan kuat tarik tetapi meningkatkan regangan. Nah, sifat ini sebenarnya yang diharapkan dalam setiap polimer elektrolit padat, yaitu sifat yang ulet. Demikian juga stabilitas termal seperti telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penambahan cairan ion justru kembali meningkatkan kestabilan termal ya dibandingkan dengan hanya sebelum penambahan cairan ion pada matriks MC yang terkompleks garam 10% LiCl4. Nah, dapat kita ambil beberapa statement di sini bahwa satu, penambahan cairan dapat meningkatkan konduktivitas ion secara signifikan. Kemudian penambahan cairan ion dapat memperbaiki kefleksibelan rantai polimer elektrolit. Kemudian yang ketiga, penambahan cairan ion dapat meningkatkan kestabilan termal polimer elektrolit. Next. Bentar. Kesimpulan yang pertama, cairan ion MMAC telah berhasil disintesis melalui reaksi metatesis antara MMBr dan kalium asetat yang telah dikonfirmasi strukturnya menggunakan NMR. Cairan ion berpengaruh signifikan terhadap karakteristik membran polimer elektrolit berbasis kompleks metil selulosa garam perklorat, antara lain konduktivitas ion, sifat mekanik, dan kestabilan termal. Dan kondisi optimum yang diperoleh adalah polimer elektrolit MC dan garam lithium perklorat dengan penambahan 50% aditif cairan ion MMAC dengan konduktivitas sebesar 9,16 kali 10 pangkat minus 3 Siemens per cm, kuat tarik 24,19 megapascal, regangan saat putus 36,12%. Suhu dekomposisi terjadi pada interval 257,64 sampai 369,15 derajat Celcius. Berdasarkan hasil penelitian atau karakterisasi, maka polimer elektrolit dengan formula MC 10% LiCl4 dan 15% cairan MMAC memenuhi syarat sebagai separator untuk aplikasi baterai ion lithium. Selanjutnya, tindak lanjut penelitian. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk dalam penelitian ini cukup panjang sebenarnya untuk bisa menghasilkan atau untuk diterapkan langsung ke dalam baterai ion lithium. Jadi dalam penelitian ini kami baru sampai pada memperoleh biopolimer elektropadat dengan karakteristik optimum. Jadi kami hanya sampai menggali potensi mulai dari penambahan cairan ion dalam tekanan selulosa dan diperoleh karakterisasi yang optimum ya. Sementara uji kinerja kami anggap sebagai tindak lanjut atau diperlukan kajian-kajian selanjutnya untuk melihat performance khususnya pada siklus charge discharge, pengosongan dan pengisian. Selain itu sebenarnya kami anggap juga sangat potensial untuk mengembangkan cairan ion terpolimerisasi turunan selulosa atau dikenal dengan istilah polymerized ion liquid. Artinya selama yang kami kerjakan dalam penelitian ini adalah turunan selulosanya itu dicampur saja dengan cairan ion.
Artinya cairan ion itu lepas dari struktur dari turunan selulosa, sementara ada potensi sebenarnya cairan ion itu langsung terikat kuat dengan kerangka polimer, sehingga sebenarnya karakteristik yang dihasilkan polimernya itu sebenarnya lebih baik ya, berdasarkan beberapa penelitian yang telah kami baca ya. Jadi kami anggap ada dua hal yang menjadi tindak lanjut ya. Yang pertama adalah bagaimana supaya dilakukan terapan separator ini ke dalam baterai ya, dan kemudian bagaimana mengembangkan cairan ion terpolimerisasi turunan selulosa. Jadi ini mungkin untuk riset-riset selanjutnya atau kolaborasi riset yang bisa dilakukan. Beberapa publikasi yang telah kami lakukan selama penelitian hingga saat ini sebenarnya, yang pertama kami telah berhasil mempublikasikan yang berkaitan dengan langsung dengan apa yang kami publikasikan presentasikan sekarang ini, yaitu green synthesis of MMAC ionic liquid for plasticizing MC-based biopolymer electrode membranes ya, itu pada Journal Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis tahun 2019. Kemudian kami juga telah berhasil mempublikasikan ekstraksi sederhana selulosa dari kulit buah kakao, yaitu Green Simple Microwave Assisted Extraction of Cellulose from Theobroma Cacao L ya, itu pada conference series ya, IOP Material Science and Engineering. Kemudian berkaitan dengan lithium perklorat terkompleks metil selulose terkompleks garam litium juga telah kami publikasikan pada Journal of Engineering dan Technological Science, itu Q2. Selanjutnya yang baru saja accepted sebenarnya adalah fabrication and characterization of biopolymer blend electrolyte membranes based on cellulose derivatives for lithium ion battery separator candidate, itu pada Bulletin of Material Science. Kemudian kami juga baru saja mensubmit ke dalam Jurnal Bulletin of Material Science, yaitu preparation and characterization of PEO plus MMBF for LE plus ion liquid based solid polymer electrode membranes. Jadi itu beberapa publikasi yang sudah dan tengah kami kerjakan. Beberapa daftar pustaka. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi saya tentang penelitian atau bagian penelitian yang telah kami kerjakan atau kami anggap sebagai preliminary study atau pre-study ketika menempuh penelitian disertasi di program studi Dr. Kimia Institut Teknologi Bandung, dan kemarin baru saja kami mempresentasikannya pada webinar yang dilaksanakan oleh jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.